dengan keberhasilan kita memilih pemimpin dalam suasana yang cool dan sejuk, ini juga mudah-mudahan memberikan semangat baru kita ke depan. Kita boleh berbeda, tapi jangan kita sampai terpecah belah. Dan dalam sangat berkepentingan menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast Meja Bundar TVRI. Saya Desliana Dwita akan memberi Anda referensi dan tambahan wawasan masih seputar memilih pemimpin. Jika Anda penggemar acara ini, jangan lupa untuk ikuti media sosial TVRI Riau serta kanal YouTube TVRI Stasiun Riau. Meja Bundar kami dedikasikan untuk Anda yang ingin mendapatkan pencerahan dari pemikiran para tokoh seputar masalah sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lainnya. Rumpun buluh dibuat pagar, cucuk cempedak dengan lidi. Bertemu kembali di Meja Bundar dalam episode kelima kali ini. Ya, pemirsa, tamu kita untuk episode kelima ini adalah seorang pemuka adat Melayu Riau yang dilantik pada bulan April tahun 2022 lalu sebagai Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau, dan beliau adalah Datuk Seri Haji Raja Marjohan Yusuf. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Sehat Datuk? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Tetap semangat Datuk. Iya. Ya, sebagai Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau, mungkin Datuk Seri bisa cerita sedikit tentang tujuan LAM Riau ini didirikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancang kuning berlayar malam, singgah di siak membuang sauh. Izinkan saya menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana dimaklumi, LAM itu didirikan pada 1970. Udah lama sebenarnya, tapi kita sudah diperdakan nomor 1 tahun 2012. Pada waktu itu pendirinya Bapak Brigjen Almarhum Arifin Ahmad. Maksudnya itu adalah untuk membangkitkan Batang Terendam, khususnya dalam rangka adat budaya Melayu Riau itu sendiri. Ya. Dan kemudian juga dalam perjalanan juga bahwa Lembaga Melayu Riau ini salah satu tugasnya itu yang paling penting adalah untuk menggali, mengangkat dan memelihara adat budaya Melayu dan juga membela hak-hak masyarakat adat itu sendiri. Ya, membangkitkan Batang Terendam membangkitkan tadi ya, Batang Datuk. Terendam. Maksudnya seperti apa ini Datuk Sri? Ya, nilai-nilai lokal wisdom ya, kearifan lokal yang telah ada dalam tunjuk ajar, dalam ungkapan-ungkapan adat Melayu itu supaya dapat ditumbuh kembangkan, dan kemudian juga bumi Riau ini sangat kaya dengan peninggalan sejarah adat dan budaya itu sendiri. Jadi sayang karena ini ada kearifan lokal kalau ini terbiarkan sehingga generasi muda tidak mengetahui bahwa Melayu pernah besar megah dengan kekerajaan pendiri sebelumnya dalam rangka ini untuk supaya jangan terputus antara hubungan antar generasi ini. Berarti untuk melestarikan tadi Melestarikan, dilestarikan, ya, pelestarian. ya. Nah, bagaimana sebetulnya kiprah LAM Riau ini dalam upaya pelestarian nilai-nilai adat dan budaya Melayu itu sendiri, Datuk? Saya perlu sampaikan juga bahwa Lembaga Adat Melayu Riau ini sendiri itu ada juga di 12 kabupaten kota dan juga perwakilan Jakarta. Jadi ada LAM juga. Dan sifatnya itu antara LAM dengan kabupaten kota itu sifat yang konfederasi, dan tapi bagaimanapun juga hubungan kita sangat erat. Disitulah kita juga membina dan sekaligus mengangkat dan sekaligus melestarikan adat budaya Melayu Riau ini sendiri. Sebagaimana saya katakan tadi, juga ada tugas besar bagaimana membela hak-hak masyarakat adat yang selama ini selalu terpinggirkan. Apakah ada perencanaan atau strategi-strategi yang dijalankan dalam upaya pelestarian ini, Datuk Sri? Ya. Kita kerjasama juga tentunya dengan pemerintah daerah dan dengan instansi terkait dan kemudian juga dengan Lembaga Adat Melayu Riau itu sendiri di kabupaten kota. Dan untuk hal-hal yang bagaimanapun juga yang kita hadapi tentu kita musyawarahkan
dengan sebaik mungkin, sehingga kita bisa meminimalisir dan juga bisa memperjuangkan dan melestarikan adat budaya Melayu Riau itu sendiri. Tapi program-program yang harus dilaksanakan terencana tiap tahun itu tiap ada? Tiap tahun, insya Allah tiap tahun. Ada programnya ada ya, programnya Dato'? Kita sinergi dengan semua. Ya. Baik, ada yang menarik ini Dato'. Majelis Kerapatan Adat salah satu fungsinya itu menetapkan anugerah dan gelar adat. Nah, apa saja sebetulnya kriteria atau penilaian untuk seseorang itu bisa dianugerahi gelar adat dari Lam Riau ini? Itu sebenarnya sudah diatur tersendiri di Lam sendiri. Itu ada alur patut dan layaknya. Patut dan layak. Alur patut dan layaknya. Jadi sudah dipertimbangkan segala sesuatunya. Track recordnya, dan kemudian apa harapan-harapan kita ke depan. Dan ini tentu tidak semudah begitu aja. Dalam ini karena itu dibahas secara mendetail dan kemudian dimusyawarahkan dan kemudian baru dikeluarkan surat keputusan. Jadi ditilik alur patut dan layaknya. Baik dalam hal prestasi dan kemudian juga apa yang telah dilakukan dan apa yang kita harapkan pada masa-masa yang akan datang. Apakah yang akan diberi gelar itu tadi ada penandatanganan mungkin kesepakatan atau konsekuensi yang harus dia dapatkan nanti ketika sudah menyandang gelar ini? Dato'? Saya kira kita tidak terlampau mengikat seperti itu, tapi awal-awal kita sudah membicarakan itu, Sama juga kemarin ya pada waktu pemilihan presiden, kita juga Lam telah memberikan kisi-kisi. Siapapun yang sesuai dengan alur patut dan layak jadi pemimpin ke depan, dia harus memperhatikan hal-hal yang ada penekan dari lembaga adat Melayu Riau sini. Salah satu ini alhamdulillah terwujud itu Menteri Kebudayaan. Kita mengajukan itu kepada ketiga calon pasangan itu kemarin. Kita sampaikan langsung. Dan itu merupakan suatu bukan kebanggaan ya, merupakan suatu juga kita merasa bahwa kita juga telah memperjuangkan itu. Dipertimbangkan. Iya, dipertimbangkan itu. Baik. Kita tidak menyebut orang, tapi kita menyebutkan apa yang harus dibuat oleh dalam kabinet yang mendatang ini. Baik. Berarti apakah ada konsekuensi atau amanah yang harus mereka lakukan setelah mendapat gelar ini? Nah, Dato'. Tentunya ada sanksi ya. Ada sanksi. Jadi di dalam kita baca ke warkah itu juga itu namanya tuh kalau terjadi hal-hal melanggar alur dan patut dan layaknya maka gelar itu akan tanggal. Itu dibacakan sangat sakral dalam acara pengukuhan itu akan tanggal akan jatuh sebagaimana jatuhnya daun ke bumi. Berarti ditanggalkan gelar adatnya dengan sendirinya. Tanpa upacara adat menanggalkan gelar. Jatuh sendiri, cuma kita memberitahukan aja. Tapi mudah-mudahan itu tidak ada terjadi. Tapi kalau sanksi sosial di masyarakat atau sanksi moral lainnya untuk orang yang melanggar tadi? Saya kira ya sanksi sosial itu sangat berat menurut sendiri. Dengan tanggalnya gelar itu juga sudah sangat luar biasa. Dan itu tentulah kita tidak menghendaki terjadi demikian. Ya. Nah ini tadi mengenai gelar adat Bapak Dato' Sri. Kemudian kita kenal tadi seperti yang disampaikan ada cagar budaya, ada tempat-tempat bersejarah di Riau. Upaya Lam Riau untuk melestarikan cagar alam dan tempat-tempat bersejarah ini apa saja yang sudah dilakukan? Kita bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan juga dengan Dinas Pariwisata tentunya dalam hal ini kan. Nah, cuma mungkin kita harus dilibatkan lagi di banyak pihak stakeholder yang lain. Karena bagaimanapun juga pelestarian itu juga kebudayaan dan sebagainya itu kan itu harus terus-menerus, tidak bisa berhenti. Dan tentu juga dengan para seniman dan budayawan itu sendiri. Ini yang kita harus kerjasama dan kita ada event-event untuk kegiatan itu. Berarti ada event tiap tahunnya untuk pelestarian ini dan kerjasama dengan Dinas Kebudayaan. Dan kita juga sosialisasi juga pada perguruan-perguruan tinggi dan sekolah-sekolah. Ya, baik. Nah, tadi ke perguruan tinggi nih, apa strategi untuk Lam Riau untuk bisa menanamkan nilai-nilai adat dan budaya ini ke generasi muda ini? Nah, saya katakan tadi kita juga punya program, tapi sekarang juga saya melihat dari perguruan tinggi, dari sekolah-sekolah itu
dia juga sudah melihat apa yang bisa dibuat oleh alam, dan beliau juga datang sendiri. Jadi mengajukan surat dan minta waktu dan kemudian untuk pengenalan budaya-budaya itu sendiri, kearifan lokal itu. Kalau misalnya ada apa namanya ya, semacam festival begitu, lomba-lomba untuk bidang seni menanamkan nilai-nilai budaya ini, ada ya selalu? Kita ada kegiatan-kegiatan itu, terutama pada hari jadi kita. Ada banyak berbagai kegiatan itu, terutama anak-anak muda juga, camping kemah remaja dan lain sebagainya. Itu juga kita ada kegiatan seni dan budaya, penampilan juga dari kabupaten kota. Ada itu di sana kan. Ya, menurut pandangan Datuk Sri, saat ini generasi muda khususnya di Riau, apakah sudah paham dengan nilai-nilai adat dan budaya kita Melayu? Ya, ini saya kira ini tantangan bagi kita semua. Apalagi kita, negara kita yang seperti borderless ya, seperti kita berada di rumah kaca. Kita sangat terpengaruh juga perkembangan IT, komunikasi dan lain sebagainya. Itu juga di satu sisi memberikan dampak positif, tapi kita juga khawatir dengan dampak-dampak negatif, pengaruh-pengaruh budaya yang dari luar itu yang sangat permisif itu. Nah, jadi itu yang harus kita bentengi, dan untuk itulah kita Lembaga Adat Riau itu sendiri memberikan pembekalan ini kearifan lokal dalam tunjuk ajar, yaitu biasa disampaikan pada beberapa kegiatan penting itu. Ya, berarti mungkin ada beberapa pemilihan mungkin ada apa namanya bujang dara. Nah, itu mungkin juga salah satu untuk penanaman pengenalan nilai-nilai adat dan budaya ya, Datuk Sri ya. Kita banyak hal juga kemarin juga ada pemilihan. Kita ada duta-duta juga baru kemarin, ada duta batik dan sebagainya. Kita juga ada dari dalam sini urus itu, dan kita juga berhasil. Duta batik Riau ya. Duta batik Riau, bukan batik tulis, bukan batik apa, yang Riau batik kan. Riau ya betul. Yang istilah itu ada tersendiri itu, batik Riau itu sendiri. Nah, dan kita menggalakkan itu juga. Ya, baik. Dan kita juga bangga juga pemerintah daerah juga pada hari-hari tertentu kalau ada acara-acara itu diharuskan memakai batik Riau. Batik Riau. Ini juga mengingatkan pada kita semua. Ya, pelestarian budaya dan sekaligus pengembangan UMKM juga Datuk Sri ya. Tadi sudah disampaikan di LAM ini tidak hanya di provinsi, ada juga di kabupaten kota. Bagaimana sinergitasnya ini? Apakah mereka struktural harus mengikuti apa yang dilakukan oleh LAM Riau, atau mereka boleh ini? Saya kira saya sampaikan tadi LAM Kabupaten Kota itu dengan provinsi itu sifatnya konfederasi. Jadi beliau dalam hal-hal adat istiadat lokal dan sebagainya silakan. Sesuai dengan masing-masing itu, tapi segala sesuatunya juga kita koordinasikan dengan pihak provinsi. Karena kita yang mengukuhkan, melantik dan sebagainya. Dan itu memperkaya kita semuanya gitu kan. Walaupun berbeda tapi kita tetap bersatu. Berarti koordinasi tetap ya Datuk ya. Kemudian dengan pemerintah atau stakeholder lain gitu, LAM Riau gimana? Saya kira kita sudah berbuat untuk itu, bahwa salah satu dari LAM sendiri, baik diminta tak diminta, juga memberikan masukan-masukan pada pemerintah. Contoh, seperti pemilihan pemimpin ya, yang baru-baru kemarin dan sebagainya. Kita awal-awal juga sudah mengeluarkan warkah petuah. Calon-calon gubernur, bupati, wali kota, dan bahkan mereka itu kita undang, calon-calon gubernur kemarin, wakil gubernur kita undang di balai sendiri, dan kita tidak pernah menyebut nama orang, karena Lembaga Melayu Riau ini sifatnya itu kita agak ini ya, kita lembaga karena ada kabupaten kota, kita tidak pernah menyebut nama orang, tapi kita menyampaikan kisi-kisi, dan itu kita sampaikan juga pada waktu pemilihan presiden, kita tidak pernah menyebut nama orang. Nah, jadi yang terpilih itu ya kita harapkan ya sesuai lah pemimpin, sesuai alur patut dan layaknya. Ya barangkali syarat-syaratnya itu juga kami mengeluarkan warkah petuah kemarin, ya antara lain ya mempunyai kapasitas. Ada 7 kemarin. Ya, sampai butir-butir itu ya bukan ada 7 butir. Mungkin boleh disampaikan lagi Datuk Sri tentang 7 butir. Saya kira yang paling intinya di situ sesuai kapasitas ya, dan kemudian juga kemampuan, kapabilitas beliau dan kompetensi. Tapi kami juga dari dalam menekankan kemarin paling tidak juga memiliki sifat kepemimpinan Rasulullah itu. Sifat amanah, patonah dan tabligh itu. Karena itu sangat penting sekali.
Untuk budaya Melayunya sendiri, ya memahami budaya Melayu Riau. Nah, jadi kita Riau juga, Riau dengan kemelayuan ini kita dulunya tidak pernah sesak dengan pendatang. Siapapun kita terima. Sepanjang istilahnya tuh bagi orang Melayu dalam ungkapan adat dikatakan, mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, di mana air disaut di situ ranting dipatah. Nah, cuma itulah saya itu ada juga tambahannya itu yaitu kalau sudah demikian yaitu menyesuaikan juga dengan kondisi masyarakat itu sendiri. Nah, dari di mana bumi dipijak situ langit dijunjung, di mana air disaut di situ ranting dipatah. Dan kemudian juga jangan lupa bahwa kita berada di Riau ini sendiri. Silakan untuk memberikan ya semacam kemampuan beliau untuk sumbangkan sini, kita sangat terbuka sekali. Maka Lembaga Damelu Riau itu saya katakan juga, kami dari LAM mengatakan rumah besar, pintu tidak terkunci, periuk tak tertutup. Siapapun yang datang kita terima, sepanjang itu adalah untuk membawa kebaikan dan manfaat bagi kita bersama. Warkah Petuah Amanah yang baru bulan September ya, Datuk Sri, itu tidak hanya ditujukan kepada calon kepala daerah, juga kepada masyarakat, kemudian penyelenggara pilkada, berarti ya, penegak hukum, institusi, pejabat publik. Ini maksudnya semuanya diberikan petuah amanah. Kemarin secara khusus itu memang kepada calon-calon pemimpin, tapi kita itu mendapat dukungan penuh lah ya. Waktu itu dengan KPU, Bawaslu, dan juga saya melihat juga dari Forkompinda, terutama juga dari pihak Polda. Kita beberapa kali beliau mengatakan bagaimana untuk melaksanakan pemilihan ini secara cool, secara sejuk. Silahkan kita memilih masing-masing, tapi kita tetap dalam bingkai negara persatuan dan kesatuan ini. Kita boleh berbeda, tapi jangan kita sampai terpecah belah. Dan dalam sangat berkepentingan menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan itu sendiri. Ya, dengan mengeluarkan warkah itu. Jadi sama juga dengan harapan kita semua. Nah, hampir semua butirnya di warkah petuah ini diiringi dengan ungkapan adat, ya Datuk Sri ya. Ada apabila terjadi silang sengketa, selesaikan dengan berlapang dada. Turutlah alur dengan patutnya. Timbanglah menurut pada layaknya. Jadi boleh juga saya katakan juga memilih pemimpin. Ya, sama juga disampaikan juga dalam ungkapan adat. Itu ibarat kayu di tengah padang, ya, tempat meramu besar dan kecil. Jadi dalam hal itu juga dalam ungkapan adat itu juga disampaikan bahwa dalam upaya-upaya untuk seperti itu dikatakan juga rimbun daunnya tempat berteduh, besar batangnya tempat bersandar, ya, kuat dahannya tempat bergantung, dan kokoh akarnya tempat bersila. Jadi di situ diharapkan benar bahwa dalam ungkapan adat katakan juga bahwa jarak pemimpin dengan yang dipimpin itu sebenarnya tak jauh-jauh amat. Didahulukan selangkah, ditinggikan seranting, dimuliakan sekuku dan dilebihkan serambut. Itu artinya antara yang pemimpin dan dipimpin itu memang tidak boleh berjauh-jauhan sangat. Dan itu juga dikatakan dalam ungkapan adat, katakan ibarat aur dengan tebing, ibarat mata hitam dan mata putih. Bahwa dekat itu sekali. Persebatian, jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi antara pemimpin dan dipimpin itu mempunyai kepentingan sama. Pemimpin tidak bisa berhasil tanpa ada yang dukungan dari masyarakatnya, dan juga masyarakat juga perlu orang pemimpin. Dalam ungkapan adat juga dikatakan bahwa ini adalah dari lokal wisdom yang bijak mengatakan juga bahwa ibarat dalam kalau negeri ada rajanya, kalau kampung ada penghulunya. Nah, jadi kalau tidak ada hal-hal demikian, itu istilahnya juga dikatakan bahwa tempias lalu hujan pun kita kena semuanya. Jadi dalam hal itu secara dikatakan juga bahwa kalau tidak ada pemimpin, tidak ada juga selaku adat, maka marwah hilang, tua hilang, marwah juga terbuang. Jadi memang harus ada yang dituakan. Katakan juga secara sehari-hari, katakan kalau rumpun ada serainya, jadi ada yang induknya.
Ya, Ini sangat diperlukan antara pemimpin dan dipimpin itu sendiri. Ada pemimpin dan jarak dia jarak persebatian. Ya, persebatian itu. Jadi tidak jauh-jauh amat. Itu kan katakan ibarat air dengan tebing, itu saling ketergantungan. Ya, ya. Apakah warkah petua amanah ini nih ditandatangani oleh calon-calon kepala daerah atau disampaikan saja sebagai petua? Nah, di dalam hal itu kemarin karena kita acara di Balai Adat, sebelum itu kita mengundang itu, kita juga ada memastikan kehadiran beliau-beliau itu. Dan kemudian juga setelah itu dari masing-masing calon itu juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pesan-pesan dan juga kesan-kesannya bagaimana. Jadi secara tidak tertulis pun sebenarnya kalau lembaga adat Melayu ini tidak perlu tertulis. Yang tidak tertulis itu juga lebih sangat berkesan itu sampaikan itu. Ya, ya. Jadi tidak ada semacam fakta integritas seperti itu, tidak perlu benar lah gitu. Tak perlu benar itu, kita nyampaikan pada, dan beliau-beliau itu juga menyampaikan tentunya dengan tulus ikhlas. Jadi disampaikan saat itu, ini termasuk calon kepala daerah kabupaten kota juga. Kabupaten kota juga nanti tersendiri dengan dalam kabupaten kotanya. Dalam kabupaten kota juga melaksanakan ini dengan warkah petua amanah Lam Riau ini. Mereka kan ada kebijakan masing-masing, Bu. Silahkan aja menyesuaikan aja. Mereka membuat juga warkah petua amanah dari Lam masing-masing kabupaten kota. Karena dibuat acara juga di Balai Adat. Dibuat acara juga di daerah masing-masing. Di daerah masing-masing. Baik. Jadi berarti di warkah petua amanah ini disampaikan kepada calon-calon kepala daerah saat itu Hmm. hanya untuk di Riau, di pemimpin provinsi Riau. Iya, di Riau. Jadi, Riau sendiri. Dan kita terima kasih kita mendapat dukungan penuh dari KPU dan Bawaslu dan juga dari Forkompinda untuk melaksanakan itu. Baik. Nah, pandangan Datuk Sri nih untuk pemimpin, calon pemimpin Riau ini sendiri, yang diinginkan atau yang dibutuhkan itu yang sesuai tadi Datuk Sri sampaikan, itu yang seperti apa sebetulnya? Nah, ini kan ada 3 calon ya pemimpin, 3 pasang calon pemimpin. Dan kita tahu persis bahwa Riau ini kaya dengan sumber daya alam. Ya. Dan juga tidak kurang juga dengan sumber daya manusia. Berarti bagaimana kita memaksimalkan ke depan masalah-masalah yang sangat mendasar, tentunya kita sama tahu adalah bahwa masalah pendidikan, masalah kesehatan, dan juga infrastruktur itu kan sebagai modal dasar dan tidak banyak hal-hal. Tapi saya yakin dan percaya bahwa ketiga pasangan ini kan sudah lolos sudah sebagainya. Silahkan aja nanti beliau-beliau menyampaikan visi, misi dan gagasan-gagasan. Silahkanlah masyarakat untuk memilihnya. Jadi dalam hal ini kita juga menghimbau bahwa yang pemilihan ini tinggal hanya lebih kurang 1 bulan sekian hari ya Bu ya. Kita ingin suasana ini tetap cool, kita jaga persatuan dan kesatuan dan bingkai negara kesatuan ini. Silahkan aja, silahkan bertanding, tapi kita tetap dalam bingkai-bingkai negara kesatuan itu sendiri. Tetap bersatu, damai, cool, ya sejuk. Nah, kita tentu juga saya mengimbau hindarkan berita-berita hoax yang tidak bertanggung jawab, karena itu akan terjadi perpecahan-perpecahan yang tidak kita kehendaki dan itu merugikan kita semua. Karena bagaimanapun juga ada juga dalam bidal-bidal Melayu mengatakan biduk lalu kiambang bertaut. Kalau ini sudah selesai kita akan bersatu kembali. Siapapun pemimpin terpilih tentu kita dukung dan kita harapkan pemimpin terpilih itu juga tentu mendapat ridho dari Yang Maha Kuasa. Tadi sudah disinggung sumber daya alam, Datuk Sri. Menurut pandangan Datuk Sri ini, apakah sumber daya alam yang ada di Riau ini sudah mensejahterakan masyarakat Riau khususnya? Saya kira tentu masih memerlukan perjuangan yang cukup panjang. Ya. Kita dulu ketahui bahwa kita kaya minyak dan sebagainya, tapi kita juga sepertinya masih masyarakat merasakan, dapat kita rasakan dari dulu sampai sekarang masih perlu perjuangan yang sangat ketat dan sangat keras. Dan juga kita juga dengan kebun yang sangat luas, yang sangat luar biasa, mungkin terluas seluruh Indonesia, kita perlu juga hilirisasi dari kebun itu sendiri. Sehingga di samping ada nilai tambah dan juga memberikan lapangan pekerjaan bagi anak negeri ini sendiri. Karena kalau tidak, kalau sawit itu, minyak itu dibawa keluar terus dalam bentuk CPO, kita sini untuk apa?
Apa yang harus dilakukan untuk pemimpin mendatang untuk sumber daya alam kita ini supaya mampu mensejahterakan orang-orang? Saya kira ketiga calon pasang pemimpin itu tentu sudah punya pemikiran dan itu sudah dituangkan dalam visi dan misinya. Tapi paling tidak, itu yang saya katakan tadi. Kita dalam meningkatkan kembali dan juga supaya anak negeri bisa meningkatkan penghasilannya dan lapangan pekerjaan. Dan saya juga bangga kemarin Bapak Prabowo Presiden terpilih dan menyampaikan cita-citanya itu bagaimana untuk Indonesia secara keseluruhan dan tentunya khususnya itu untuk bisa lebih baik lagi ke depan. Paling tidak bisa duduk sama rendah tegak sama tinggi dengan provinsi saudara kita yang lain. Kita masih kaya, hasil tambang, batu bara, minyak dan sebagainya. Tapi ini barangkali yang perlu dimaksimalkan, termasuk yang katakan tadi seperti hilirisasi ini. Jadi itu juga mesti memberikan nilai tambah yang sangat luar biasa, memberikan lapangan pekerjaan. Ya. Kan tak mungkin semuanya masuk pegawai negeri semuanya gitu kan, dan pekerjaan dan jadi menghidupkan juga UMKM itu sendiri. Sumber daya manusia, lapangan pekerjaan, kemudian pengelolaannya ya kalau bisa oleh SDM anak negeri sendiri. Dan kemudian infrastruktur kita masih walaupun ini sudah diapakan tapi masih juga perlulah bagaimanapun juga, apalagi medan-medan yang sangat berat antara lain juga dari kabupaten-kabupaten yang agak jauh jangkauan. Kasihan juga Bu gitu kalau membawa hasil bumi dan lain sebagainya itu kalau memang tak bisa untuk dilalui. Kita lihat aja lah karena kondisi jalan kita kalau apalagi di kampung saya katakan di Giri Hulu itu kondisi jalan mungkin kelas 2, kelas 3. Tapi mobil yang lewat membawa batu bara dan sebagainya itu ukurannya hampir 40 ton lebih. Padahal itu ukurannya 3 ton. Ya itu bagaimanapun juga kita uang itu habis untuk perbaikan itu aja. Dan ada masalah sosial lagi dengan masyarakat. Nah ini tentu kita kendaki. Jadi harus ada ketegasan juga dari pemerintah untuk mengatur ini. Apakah nanti mereka akan membuat jalan sendiri dan sebagainya. Nah, dan itu akan bongkar pasang terus kita. Karena lalu lalang oleh kendaraan itu sangat luar biasa yang mengelola sumber daya alam ini ya. Tak sesuai kondisi jalan dengan mobil yang lalu lintas itu. Nah, itu yang kasihan kita. Baik, sumber daya alam tadi Dato' Sri. Mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin Riau nanti yang terpilih untuk melestarikan nilai-nilai adat dan budaya Melayu ini. Nah, ini kita harapkan. Ini kita juga ada darah segar lagi dengan ada Menteri Kebudayaan ya, yang kemarin kita lihat Pak Fadlizon sudah dilantik dipercayakan oleh Presiden. Nah, kita harapkan ini kita bisa bersinergi. Kita bagaimanapun juga Bu, karena kita budaya itu adat, terutama adat Melayu kita sendiri itu memiliki kearifan lokal. Antara adab dengan ilmu itu memang kita adab dulu kan, baru ilmu. Apalagi dalam ungkapan-ungkapan adat dikatakan apa lam itu sendiri bersendikan syariah yang bersendikan teplah. Ada tunjuk ajar mengatakan, ini perlu saya sampaikan, apa isi periuk besar tempat beras ditanda betanak nasi. Apa isi tunjuk ajar di sana syarak dan sunnah Nabi. Karena dalam tunjuk ajar itu ada berisikan petuah-petuah amanah-amanah untuk keselamatan hidup dunia dan akhirat. Ini sangat penting sebagai modal kita nanti untuk melangkah ke depan. Kalau untuk pemimpin Riau sendiri nanti khususnya ini Dato' Sri untuk pelestarian nilai-nilai adat ini apa yang seharusnya dilakukan untuk pemimpin Riau ini nanti? Ya, saya kira saya tidak bermaksud untuk menggurui. Beliau-beliau itu sudah cukup paham Bu. Tinggal bagaimana nanti kita bersinergi untuk ke depan. Beliau-beliau itu sangat paham bagaimana kita untuk melestarikan dan mengembangkan, karena kita sangat kaya. Apalagi dalam masa-masa sebelumnya kita juga mendapat banyak penghargaan, termasuk pantun dan sebagainya. Apalagi kita bangga juga bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa dunia. Ya, kemarin juga dapatkan, dan itu kan asal dari bahasa Melayu kan itu. Tapi kita tidak seperti kita menonjolkan seperti itu, tidaklah. Tapi paling tidak kita nanti ada nuansa-nuansa hari-hari tertentu kita juga berpakaian Melayu dan sebagainya, dan ini sebagian sudah dilaksanakan. Tapi bukan sekedar pakaian sebenarnya, tapi bagaimana isi daripada Melayu itu sendiri. Itulah dalam tunjuk ajar tadi disampaikan.
Mengenai pendidikan ini untuk generasi muda Datuk Sri, kan kita tahu kurikulum ini udah ada nih, budaya Melayu Riau, Muatan lokal. Ya, muatan lokal. Nah, apa yang harus dimaksimalkan lagi untuk supaya generasi muda kita ini memang tadi mendahulukan adab daripada ilmu tadi? Ilmu. Jadi gini Bu, jadi kita memang sekarang juga saya dah melihat juga bahwa kita sangat kekurangan guru-guru ini, itu kan, terutama untuk muatan lokal ini. Dan guru-guru itu kan harus juga dapat sertifikatnya, penghargaan yang sama. Ini yang barangkali perlu didorong nanti, sehingga ada motivasi daripada guru-guru itu untuk lebih mengembangkan lagi muatan-muatan lokal ini. Kita terima kasih kepada pemerintah yang lalu telah melaksanakan ini dan telah memberi laluan ini bagaimana untuk melestarikan nilai-nilai kearifan lokal itu sendiri. Ya, mungkin adab, mendahulukan adab daripada ilmu tadi, mungkin bisa disampaikan dengan tunjuk ajar Melayu itu dalam kurikulum. Tentu demikian yang kita harapkan, karena dalam adab itu ada akhlak. Ada akhlak di sana, karena bagaimanapun juga ilmu, setinggi ilmu pun kalau tanpa ada akhlak kan tak ada gunanya juga. Jadi itu juga saling bersinergi sebenarnya, tapi kita tetap mendahulukan itu. Apalagi adat pendidikan syarak berpendidikan kitabullah, adat mengatas syarak memakai. Jadi dalam sendiri, kalau adat bertentangan dengan syarak, kita kembali kepada syarak. Karena bagaimanapun adat mengatas syarak memakai, kembali kita ke syarak, kembali ke kitabullah sebagai pegangan kita. Jadi Melayu identik dengan Islam. Melayu identik dengan Islam. Ya, maka pemimpin pun tadi yang sudah disampaikan harus sesuai dengan pemimpin Islam. Ya, itu syaratan tadi itu kan itu Bu. Di samping syarat yang formal, tapi syarat yang kita sampaikan tadi juga kita harus jadi acuan bagi kita. Baik, menurut pandangan Datuk Sri nih, minta pandangan Datuk Sri, apa yang belum dilakukan oleh pemimpin sebelumnya nih dalam rangka pelestarian budaya Melayu Riau ini? Apa yang belum dilakukan? Saya kira mereka sudah melakukan itu. Cuma tentu barangkali perlu bagaimana lebih maksimal lagi kan itu. Karena saya katakan juga kita berada pada negeri dengan negara tetangga, kita dekat dengan negeri luar, dengan perkembangan IT yang sangat luar biasa ini, kita perlu memang semacam benteng lah. Benteng itulah. Kita harapkan juga kita lebih luas lagi adat budaya Melayu yang berisikan kearifan lokal, berisikan tunjuk ajar sebagai petua amanah ini bisa menjadi pegang kita semua. Kita tidak mau anak-anak kita terpengaruh oleh narkoba, waktu yang terbuang cuma-cuma, ya. Dan kemudian juga hal-hal yang barangkali yang merugikan semua pihak. Karena bagaimanapun juga dengan kearifan lokal ini, semua yang kita harapkan itu tentulah akan dapat berjalan baik sebagai mestinya. Mereka sudah melaksanakan itu, kita terima kasih. Tapi kita tentu ingin bagaimana untuk dapat lebih maksimal ke depan. Lebih maksimal tentunya nanti ke depannya untuk pelestarian ini jadi bekerja sama lah dengan lembaga adat dan dengan inilah OVD yang terkait. Kalau pelestarian budaya-budaya Melayu yang mungkin masih belum dikenal, mungkin makanan itu kuliner, kemudian silsilah kerajaan-kerajaan Melayu Riau, itu upaya yang dilakukan LAM apa, Datuk Sri? Kalau untuk kuliner, pengenalan juga dan sebagainya, kita juga ada Fuan Melayu Riau, itu ada juga. Mereka juga sudah bekerja Bu, apa juga sebagainya, dan berbagai event itu juga ditampilkan. Dengan ini barangkali kita juga mendapat dukungan penuh, karena lembaga Melayu Riau itu juga mendapat dukungan dari pewaris raja dari Kesultanan itu sendiri. Dan kita juga bersinergi dengan beliau-beliau itu bagaimana untuk menyemarakkan dan sekaligus untuk mengangkat kearifan lokal sesuai dengan khas daerah masing-masing. Kalau hubungan dengan negara lain yang serumpun dengan budaya Melayu Riau, apa yang dilakukan dalam Riau? Jadi saya katakan kita di samping lembaga adat Melayu Riau sendiri, kita juga ada bagian kita kerjasama lembaga adat Rumpun Melayu se-Sumatera. Insya Allah tahun depan kita sebagai tuan rumahnya. Dan kemudian juga kita juga tentu menjalin hubungan melalui dunia Islam dan juga dengan negara-negara tetangga. Dan kita juga selalu dapat kunjungan juga dari negara-negara tetangga yang terdekat seperti Malaysia dan Singapura itu sendiri. Mereka kita saling bersinergi dan saling isi-mengisi.
Saya tertarik ini untuk gelar adat tadi, Datuk Sri. Apakah perempuan itu boleh diberikan? Bisa. Lamrio pernah memberikan gelar adat kepada perempuan? Kita gelar belum, tapi kita ada penghargaan sudah. Seperti yang itu pelantun Iyeth Bustami salah satu penghargaan itu karena beliau juga sebagai anak negeri di sini, beliau juga sudah berkiprah mengembangkan Melayu. Kita sudah berikan. Cuma secara gelar secara khusus itu belum. Itu semacam satu penghargaan. Tanda ingatan budi. Tanda ingatan budi. Kita ada tahap-tahapnya seperti itu. Boleh, siapa aja tidak tertutup untuk itu. Itu biasanya diajukan oleh masyarakat kepada Lamriau atau Lamriau yang boleh. Jadi juga itu bisa diajukan oleh pihak-pihak tertentu dan juga dari masyarakat dan juga bisa inisiatif dari Lam itu sendiri. Bisa sampaikan. Kalau masyarakat ada yang ingin bertanya atau mengadukan sesuatu tentang apa yang terjadi dengan di lingkungannya, itu boleh ke seputar apa? Jadi saya terima kasih Bu, ini sangat menggugah kita sebenarnya dengan pertanyaan Ibu tadi. Saya katakan tadi dari awal bahwa Lam ini rumah besar bagi kita semua. Saya ulangi sekali lagi, rumah besar bagi kita semua. Pintu tidak terkunci, periuk tidak tertutup. Kita sangat-sangat melayani siapapun juga. Dan sekarang pun kami ada kerjasama dengan pihak kejaksaan, dengan pihak Polda dan Pengadilan Tinggi. Itu restoratif justice dan ini sudah kita laksanakan. Dan restoratif justice ini kita akan menyelesaikan ada sengketa-sengketa sepanjang perkara itu perkara sumir yang ringan, tidak menyangkut masalah kriminal. Itu antara masyarakat. Jadi ada kelebihannya. Bahwa dengan restoratif justice kita ada bilik damai Bu. Jadi di balai itu kita ada bilik damai, kita ada dukung itu dan kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan dan alhamdulillah sudah bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dan bilik damai itu juga kemarin sudah diresmikan langsung oleh Bapak Kejati langsung. Dan itu dalam proses penyelesaian sengketa-sengketa antara anak kemanakan dan sebagainya itu bisa berjalan lebih cepat, tidak membutuhkan biaya. Dan itu win-win solution, jadi tidak ada pihak yang dimarginalkan. Jadi mereka ketemu nanti selesaikan berjanji sendiri. Dan itu rasanya itu sangat membantu kita dalam rangka menyelesaikan hal-hal yang kecil dan sekaligus membantu pihak kepolisian dan pihak kejaksaan. Berarti ada sengketa antara keluarga itu boleh? Boleh, bisa diselesaikan di sana. Di Lamriau? Iya, termasuk masalah tanah dan sebagainya sepanjang itu. Sengketa tanah ya, atau tanah ulayat? Tanah ulayat sebagainya. Bisa Bu, tanah ulayat ya tanah-tanah keluarga dan sebagainya. Itu minta diselesaikan. Jadi mereka yang berunding, kita mengarahkan mereka berunding bersama-sama. Kita dampingi. Dan itu tidak ada dipungut biaya dan itu cepat dan murah. Dan yang lebih penting lagi tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Keduanya win-win solution Bu. Apakah harus orang Melayu yang boleh mengadu ke Lamriau atau enggak, siapa aja Bu, terbuka saja. Siapa aja. Nah, kita memberikan jalan keluar seperti itu. Dan kita ada tenaga-tenaga juga di sana membantu, tenaga legal kita juga ada di sana membantu. Berarti salah satu tugas Lamriau saat ini adalah membantu masyarakat. Iya, restoratif justice. Saya juga baru informasi kemarin dari Jatirio, kita dapat penghargaan nomor 4 di Indonesia. Padahal kita baru Bu. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan. Dan itu selama Lamriau buka itu masyarakat boleh datang. Boleh. Kalau untuk melihat misalnya silsilah kerajaan Riau atau budaya yang ada di Riau bisa dilihat sebagai museum juga nggak ada di? Kita nanti mungkin museum di Dinas Kebudayaan Bu, tapi kita juga bisa memfasilitasi untuk itu. Karena kita juga sangat dekat sekali dengan pewaris Sultan Kerajaan yang ada di Riau ini sendiri. Karena beliau itu juga sebagai bagian dari anggota Dewan Kehormatan dan juga semacam badan yang bersama-sama dengan kita. Luar biasa sekali sekarang Lamriau sudah membuka restoratif justice tadi, bilik damai. Bilik damai dan itu saya informasikan sekaligus siapapun juga sangat welcome sekali. Kita tidak tertutup untuk itu. Bahkan kita juga kalau memang diperlukan itu kita tak pakai hari kerja lagi Bu, hari kapan pun siang malam kita juga siap untuk menyelesaikan. Karena ini kita sangat terasa membantu lah masalah-masalah dalam keluarga, tetapi dalam keluarga kalau sampai ke masalah panjang, kasihan Pak Polisi, kasihan Pak Jaksa melayani itu sangat banyak sekali.
Kalau kita lihat Datuk Sri di daerah lain itu ada hari-hari tertentu atau ada upacara-upacara yang dalam upaya pengenalan pelestarian budaya daerah gitu. Kalau di Riau sendiri ada nggak khusus diadakan ini pelestarian, misalnya bagaimana perkawinan adat Melayu, kemudian bagaimana ada upacara-upacara Melayu yang dikenalkan kepada generasi muda mungkin? Saya kira ini hal-hal yang begini ini yang kita akan tingkatkan lagi ke depan. Dan banyak hal juga Bu itu ya, seperti kita menerima tamu dan lain sebagainya, ada budaya dan sebagainya. Kita nanti juga akan bekerja sama dengan EO yang ada di sini Bu. Jadi jangan hanya ambil yang di atasnya saja tapi tidak menyentuh sampai ke bawah. Itu maksud saya itu kita kalau memang itu ya silahkanlah, nanti kita akan bekerja sama untuk itu. Dan kita juga dalam menyambut tamu, kehormatan dan sebagainya itu, bahwa dalam itu juga diperankan oleh pemerintah daerah, dan kita terima kasih. Dan juga demikian di kabupaten kota. Jadi setiap tamu yang akan datang kita hormati, kita pasangkan tanja. Karena tanja ini juga mengandung kehormatan karena letak itu di kepala, dan itu ada harapan dan ada doa bagi kita semua. Nah, iya, ya. pelestarian tanja Pelestarian ini itu ya. tanja Karena itu. tanja ini ternyata berbagai berbagai model dan tidak boleh dipakai oleh sembarangan dengan model tertentu ya. Kita ngarokkan kadang-kadang ya untuk asosiasi awal dulu gitu. Karena aneh juga kalau pakai baju kaos pakai tanja kan nggak apa kan itu. Ya harus pakaian resmi seperti itu. Tanja itu ada kepercayaan, ada kehormatan di sana. Itu karena letaknya di kepala. Kalau perempuan, kalau laki-laki tanja, kalau perempuan nanti penutup ada kepalanya ada selempang juga sebagai kehormatan itu. Selempang. Ya mungkin hal-hal ini yang mungkin generasi muda harus tahu bahwa ini ada tanjak, ada selempang, ada songket juga gimana memakainya gitu ya. Informasi-informasi ini mungkin yang tapi kita terima kasih juga selama ini Pemda juga sangat membantu, dan Pemda tingkat 2 juga begitu, Bupati, Wali Kota, acara-acara kebesaran itu beliau juga tampil seperti itu. Kita terima kasih sekali. Kalau pelestarian budaya ini tadi nilai-nilai adat, kemudian tadi cagar budaya. Kemudian tempat-tempat wisata itu bagaimana apa upaya Lam Riau untuk tempat wisata? Kita punya Istana Siak, kemudian Candi Muara Takus ya. Nah, apa yang sudah dilakukan Lam Riau? Kita masih sangat terbatas itu Bu, memang diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing, gitu kan. Namun kita juga memberikan sumbang-sumbang pemikiran, terutama dalam berbagai kesempatan kita juga mendiskusikan itu bagaimana melanjutkan ke depan, termasuk yang Muara Takus yang sangat luar biasa itu. Dan itu belum semua orang mengenalnya kan, itu kan seperti itu. Termasuk Istana Siak itu sendiri memang sudah populer dan sebagainya. Sekarang saya lihat sudah dibenahi lagi, sudah semakin bagus. Dan itu tentulah kita kadang tamu-tamu juga berkunjung ke Riau ini kan, mereka juga mencari kemana. Karena banyak yang di sini tempat wisata buatan. Itu tadi. Tempat wisata bersejarah ini sejarah. Dan kita harapkan juga museum kita juga nanti ke depan lebih memainkan peran yang sangat penting gitu kan. Jadi museum bukan sekedar tempat hanya kumpulan barang-barang tua, tapi di situ ada informasi, ada pengetahuan, dan ada nilai-nilai yang akan kita peroleh, terutama ke nilai-nilai dalam ungkapan adat Melayu tadi. Ada tunjuk ajar di sana yang bisa kita petik. Itu kita sangat kaya dengan hal seperti itu. Kalau buku tunjuk ajar Melayu ini bisa didapat di mana? Di LAM bisa dapat kita baca, Datuk Sri? Jadi saya kira juga ini alhamdulillah kita tunjuk ajar Melayu ini kemarin dihimpun oleh maestro kita, Allah yarham Haji Datuk Sri Tanas Effendi, dan buku itu ada di perpustakaan, dan kita juga akan mencetak ulang nanti tentunya Bu, kita akan dapat sebarluaskan karena buku itu sangat banyak sekali. Dan kita juga dari negara-negara tetangga juga sangat memerlukan. Sedang negara tetangga memerlukan, konon lagi dari kita sendiri. Sayangkan itu Bu, mungkin kita nanti dukungan juga dari berbagai pihak untuk menggandakan buku ini. Karena di situ sangat kaya dengan ungkapan-ungkapan lokal wisdom dan sekaligus untuk bekal lah untuk kehidupan kita masa kini dan masa yang akan datang. Mengenai generasi muda tadi, Datuk Sri, apakah generasi muda di LAM Riau itu ada bagian untuk
penanganan kasus generasi muda atau bilik damai tadi khusus untuk anak-anak yang tawuran atau ada sengketa dengan orang tua misalnya. Kalau kita juga itu sangat terbuka sekali, cuma kita juga bekerja sama juga nanti tentunya dengan ini Bu, yang masalah yang kita khawatirkan kita kerjasama juga dengan BNN. Masalah yang sekarang kan masalah kejahatan narkoba ini luar biasa dan sebagainya, apalagi kita berada di negara yang pelabuhannya bebas ini tak terjangkau. Pihak aparat sudah berusaha maksimal, tapi tantangan ke depan kita juga masih banyak. Dan kita pada berbagai kesempatan dalam provinsi juga menyuarakan ini. Pada waktu kita turun ke bawah dan kita juga turun ke lam-lam kabupaten kota dan juga pada waktu kita memberikan pembekalan, kita sampaikan itu. Baik. Nah, itu kekhawatiran kita semua. Ya. Luar biasa, banyak sekali tadi yang sudah kita dapatkan mengenai nilai, kemudian budaya, kemudian wisata, sejarah, kemudian restoratif justice tadi Bu. Iya, bilik damai. Bilik damai ada di Lam Riau. Untuk Anda yang mungkin ingin punya dimediasi oleh Lam Riau untuk konflik atau sengketa-sengketa yang dialami masyarakat. Ya, jadi khusus bilik damai itu karena itu juga masih baru bagi kami. Jadi begitu keluar dari situ memang damai. Nah, jadi memang damai. Jadi tidak ada lagi sengketa-sengketa, tidak lagi umpat fuji dan sebagainya. Bisa berangkulan, bisa mesraan kembali. Itu melalui mediasinya melalui lam sendiri itu. Melalui caranya seperti apa dengan memberikan petua-petua. Jadi betul Bu, jadi antara lain seperti itu. Nanti biasanya itu mereka menyampaikan apa permasalahan masing-masing, curhat dan sebagainya, ya kita sampaikanlah sebagaimana tunjuk ajar Melayu itu, bahwa kita tuh juga bagaimana supaya jangan terjadi silang sengketa karena itu tidak baik bagi semua. Ya. Dan biasanya mereka sadar itu ada kekurangan dan ada kelebihan. Ya. Dan saya juga bangga dari pengurus-pengurus LAM ini juga dari tim legalnya itu sangat memberikan perhatian fokus yang lebih ke arah itu. Ya. Dan selama ini juga setahu saya yang keluar dari bilik damai itu tidak ada lagi terjadi perpecahan-perpecahan. Terutama nanti juga kalau ada sengketa pilkada, Datuk Sri boleh berdamai di bilik damai Datuk Sri. Mudah-mudahan tidak ada sengketa. Bisa. Itu tadi cool, sejuk. Sejuk. Itu yang kita harapkan, makanya dikeluarin petua amanah tadi supaya semua masyarakat, penyelenggara, kemudian juga calon kepala daerah juga mendapatkan petua dari Lam Riau bahwa kita ingin damai, sejuk negeri ini, walaupun biduk lalu kiambang bertaut. Sudah selesai. Ya sudah. Kita damai lagi. Datuk Sri ya. Harapan dan pesan Datuk Sri nih untuk pemimpin Riau masa depan, harapannya. Harapan kita tentunya bagaimana untuk Riau ini lebih baik ke depan. Itu saya katakan tadi, kita kaya dengan sumber daya alam, tidak kurang juga dengan sumber daya manusia. Dan kita juga bangga ada juga wakil-wakil kita dari Riau yang dipercayakan dalam kabinet ini. Ini mungkin bisa menjadikan semacam leverage sebagai daya ungkit kita ke depan. Jadi kita memang tidak bisa bekerja sendiri. Tentu kita memerlukan kerjasama dengan semua pihak. Dan siapapun juga, karena dalam ini sifatnya independen, siapapun terpilih kita mendukung penuh itu. Jadi saya juga menghimbau kiranya kita laluilah tahapan demi tahapan ini. Kita juga minta supaya suasana tetap cool, apalagi kita berada di bumi Lanjang Kuning yang kita cintai ini. Sayang, dengan persatuan dan kesatuan telah terbina selama ini, dengan hanya melalui pilkada ini kita sampai terpecah belah. Tapi saya melihat hal ini tak akan pernah terjadi lah. Karena orang-orang di sini nampak saya sangat arif dan bijak untuk menyikapi masalah ini. Itu hanya mungkin lontaran-lontaran sesaat aja. Ya, hanya emosi ketika aja, mendukung seseorang silahkan aja lah nanti kan kita lihat aja, kita memilih juga sesuai dengan visi, misi dan pesan masing-masing apa yang akan diarahi. Kalau pesan untuk pemimpin Riau tadi itu harapan, kemudian pesannya ada pesan khusus dari Datuk Sri sebagai Ketua Lam Riau?
Ya tentulah dalam hal ini kita sangat berharap kiranya sebagaimana saya sampaikan tadi, bumi lancang kuning yang kita cerita ini tetap dalam kondisi yang baik. Bagaimanapun juga orang akan mengukur kita bahwa dengan keberhasilan kita memilih pemimpin dalam suasana yang cool dan sejuk, ini juga mudah-mudahan memberikan semangat baru kita ke depan. Dalam ungkapan adat juga dikatakan, kalau kita tidak bersemangat, segala pekerjaan itu akan terbatas. Jadi semangat itu yang semangat penting. Itu juga penting. Termasuk pemimpin itu juga harus semangat. Kalau semangat sudah hilang, itu berarti kita tidak bisa meraih hasil-hasil yang barangkali yang akan sangat kita harap ke depan. Itu. Semangat itu sangat penting. Semangat itu sangat penting sekali. Ya, semangat untuk melaksanakan dan membangun Riau ini lebih baik ke depan. Dalam ungkapan adat juga dikatakan itu tadi. Kalau semangat sudah hilang, segala beban pekerjaan itu juga nanti akan tenggelam. Gitu. Ya. Tak mungkin, dan kita harus mendukung itu juga semua itu. Ya. Baik, Datuk Sri, banyak sekali sebetulnya yang yang harus dilestarikan, termasuk tadi sudah tanjak, kemudian makanan, kemudian cagar budaya, tunjuk ajar, pantun itu termasuk juga bagian itu. Karena kan kita pantun Melayu beda dengan pantun daerah lain daerah lain juga ada pantun gitu ya, tapi pantun Melayu biasanya cirinya apa? Pantun Melayu itu sifatnya itu isinya itu memang nasihat langsung, Bu. Jadi ada sampiran nasihat itu, dan itu juga mengandung makna petuah dan nilai-nilai yang sangat membawa itu kepada kebaikan. Pantun itu sangat dan kita sudah pantun untuk dia juga sudah mendapat penghargaan dari UNESCO. Pantun Melayu. Pantun itu dapat penghargaan UNESCO. Jadi kita setiap hari itu di dalam itu bukan, dulu kan orang mengatakan itu hanya apa aja, Bu, lembaga-lembaga seremonial, pantun-pantun, tapi bukan itu. Pantun itu pantun yang berisi, tapi juga kita melestarikan, menggali juga hak budaya, membela hak-hak masyarakat adat dan sebagainya. Kita lakukan itu. Jadi bukan hanya sekedar pantun-pantun, tidak, tapi pantun itu pantun yang berisi. Kan kita sudah dapat penghargaan itu. Tak benda warisan budaya tak benda pantun itu. UNESCO, Bu. Ada penghargaan di sana. Ya, berbalas pantun dulu salah satu acara dari yang diunggulkan oleh TV lembaga penyiaran lokal untuk. Saya kira juga sudah merata di mana-mana, saya lihat di berbagai tempat itu kan juga seperti itu. Tentunya kita berharap ke depan dengan adanya pemimpin baru nanti tentunya pelestarian budaya juga semakin maksimal. Kalau tadi kata Datuk Sri belum maksimal, sudah dilakukan. Dan ini memerlukan kita semua, termasuk alam sendiri. Lebih maksimal itu harapan dari Datuk Sri sebagai Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Riau. Majelis Kerapatan Adat Melayu Riau. Lam Riau ya. Ya, karena kita di Lam Riau ada Dewan Pimpinan Harian, saya selaku Majelis Kerapatan. Yang Pimpinan Harian Datuk Sri Haji Taufik Keram Jamil. Baik, Datuk Sri, sayang sekali diskusi kita harus berakhir. Senang sekali berbincang santai dengan Datuk Sri hari ini, dan semoga yang menonton podcast ini mendapatkan pencerahan dan wawasan mengenai budaya Melayu Riau tadi, dan juga tentunya pemimpin yang diharapkan ke depan nantinya. Terima kasih Datuk Sri Haji Raja Marjohan Yusuf sudah hadir di Meja Bundar episode kelima. Terima kasih Fox Hotel Pekanbaru yang telah menyediakan tempat nyaman untuk kami di hari ini. Kemudian terima kasih Anda yang telah bergabung di Meja Bundar TVRI Riau. Sekali lagi, jika Anda penggemar acara ini, ikuti media sosial TVRI Riau serta kanal YouTube stasiun TVRI Stasiun Riau. Burung punai memakan saga merah besar batangnya.
Sampai di sini episode kelima. Tunggu saya di episode selanjutnya. Saya sambut ya Bu. Boleh, silakan Datuk Sri. Ya, ikan belanak, selangat, ikan tenggiri, difukat, dijala, dijual orang di pekan. Sudah banyak yang kita percakapkan sepagi ini. Salah dan maaf, mohon dimaafkan. Salah dan jagal, mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya, Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Datuk Sri. Saya Desliana Dwita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen juga untuk episode kelima kita ini. Meja Bundar, mencerahkan dan menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.